Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS secara daring pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besar harapan kita semua, semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk sebelum melakukan kegiatan MPLS ini, alangkah baiknya marilah kita secara bersama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memberikan materi, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Reni Widiawati. Kebetulan di SMK Iptek Sanggabuana ini, Ibu mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita mengulas tentang materi yang berjudul tentang pendidikan karakter dan tata krama. Selanjutnya kita memasuki materi MPLS hari ini yang berjudul tentang pendidikan karakter dan tata krama. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih yang disebut dengan karakter. Menurut beberapa ahli, yang disebut dengan karakter yang pertama adalah menurut Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan perilaku yang menjadi khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Sedangkan menurut Kamus Psikologi, yang disebut dengan karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalkan kejujuran seseorang, yang biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Jadi, pendidikan karakter menurut Thomas Likula adalah suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami dan memperhatikan dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Jadi dapat disimpulkan pendidikan karakter disebut juga dengan penguatan pendidikan moral atau pembentukan karakter, yaitu suatu bentuk tindakan yang mendidik siswa agar dapat melatih dan membentuk watak perilaku siswa agar menjadi lebih baik. Nah, di sini contohnya misalkan ada pelanggaran, siswa yang melakukan pelanggaran, langkah baiknya dipanggil oleh wali kelas atau guru PBK untuk diberi nasihat atau arahan sehingga siswa mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu suatu bentuk kesalahan dan diharapkan dengan nasihat ini siswa dapat merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Lalu apa sih yang melatar belakangi munculnya pendidikan karakter ini? Yang pertama adalah krisis moral di negara kita yang memang sangat merebak. Salah satu contohnya adalah yang pertama pergaulan bebas. Untuk kalangan remaja atau terutama untuk para siswa sekarang apalagi musim daring ya, otomatis waktu mereka di luar itu lebih banyak. Jadi pergaulan bebas, mereka terkadang kurang kekontrol. Kenapa kurang kekontrol? Karena biasanya faktor dari keluarganya yang kurang memperhatikannya. Krisis moral selanjutnya adalah kejahatan terhadap teman. Contohnya apa? Contoh dari krisis kejahatan terhadap teman ini yaitu bentuk bullying. Bentuk bullying ini bisa dilakukan secara fisik, misalkan dengan cara mendorong, menjambak temannya, memukul temannya, atau mungkin dengan bahasa. Contohnya misalkan mengata-ngatai dengan kata-kata yang kurang bagus, mengatai dengan kata kasar, itu otomatis akan berbekas di hati teman lainnya yang dibully dan itu jelas akan menimbulkan dampak yang kurang bagus. Selanjutnya pencurian. Hal ini juga bisa dilakukan pencurian, misalkan mencuri dengan teman, misalkan ada pulpen apa diambil, nah itu bentuk pencurian. Selanjutnya penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini sekarang memang sangat marak di kalangan siswa. Kenapa? Karena mereka merasa ingin mengetahui apa sih. Nah, rasa penasaran ini yang membuat siswa kadang terjerumus dengan obat-obatan terlarang. Jadi, Ibu harapkan kalian tidak sekali-sekali mencoba atau ada rasa ingin tahu bentuk narkoba ini. Lebih baik kalian menghindari. Ya, jadi jangan pernah kalian merasa ingin mencoba obat-obatan terlarang ini. Selanjutnya pornografi. Nah, pornografi otomatis kan sekarang kita memang dituntut untuk lihat gadget ya, setiap hari HP kita bebas menggunakan. Nah, di sini biasanya para siswa itu kalian itu nanti akan
selain digunakan belajar, otomatis bisa buka-buka YouTube. Nah itu kan kebebasan kalian itu kurang terkendali karena mungkin ada yang orang tuanya tidak mengawasi saat belajar, jadi otomatis nanti bisa membuka-buka video-video porno. Nah itu akan menyebabkan kalian terbiasa untuk melakukan nonton-nonton video-video yang tidak bagus. Lalu yang terakhir adalah kebiasaan mencontek. Nah, kebiasaan mencontek ini adalah hal yang kalian anggap sangat ringan, dan memang banyak sekali para siswa yang melakukan perbuatan ini. Kenapa? Padahal kegiatan mencontek ini merupakan dasar dari bentuk kejujuran, ya, dasar dari kejujuran. Jadi tidak heran kalau misalkan dibiasakan di sekolahnya kalian mencontek. Tidak heran kalau negara kita banyak para koruptor, karena memang dibiasakan untuk hidup tidak jujur dari mencontek ini, ya. Semoga kalian nanti dibiasakan untuk tidak mencontek lagi, baik dalam ulangan, dalam ujian, segala macam. Pokoknya apapun hasilnya lebih baik dari hasil diri sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai butir-butir nilai pendidikan karakter. Nah, di sini ada 18 butir pendidikan karakter. Yang pertama adalah religius. Nah, religius ini jelas berhubungan dengan keagamaan. Nah, kita kan sebagai orang muslim nih, sebagian besar sebagai orang muslim, dan alhamdulillah di SMK IPTEK ini banyak 100% memang orang Islam, orang muslim. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan ini apa sih? Jelas, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, kita harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita harus tetap mengaji walaupun sudah merasa besar. Kadang ya kalian merasa, oh saya sudah besar, tidak perlu lagi ke masjid untuk ngaji, padahal tetap yang namanya mengaji itu harus. Dan contoh lainnya adalah sedekah. Nah, sedekah ini adalah merupakan kegiatan yang seharusnya kalian paksakan. Misalkan kalian, Bu, saya tidak punya uang. Sedekah itu tidak hanya dengan bentuk materi, tetapi bisa juga dilakukan dengan membantu teman yang membutuhkan pertolongan, atau membantu orang tua di rumah, atau misalkan di kalangan masyarakat kalian ikut bergotong royong, partisipasi dalam kerja bakti setiap minggunya. Nah, itu juga merupakan sedekah. Jadi ibu harap kalian tetap bersedekah, menjaga baiknya sedekah, ya. Lalu yang berikutnya, butir berikutnya adalah jujur. Nah, kejujuran. Jujur itu adalah basic, dasar yang sangat penting bagi karakter manusia. Jadi setiap orang itu memang agak susah untuk berperilaku jujur. Tetapi kalau kita membiasakan diri untuk jujur, kita berdisiplin untuk jujur, hal ini akan menjadi kalian terbiasa untuk melakukannya. Misalkan kalau misalkan ada kalian ada pekerjaan rumah, nah itu kalian kerjakan di rumah, kalian kerjakan sendiri. Tidak bisa kan sekarang kita bisa buka Google, ya kan, segala macam media kita ibaratnya mudah lah sekarang untuk didapat, daripada kalian membiasakan diri tidak mengerjakan. Nanti aja lah mengerjakannya kalau sudah di sekolah, menyalin temannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang tidak jujur. Nah, butir selanjutnya yaitu tentang toleransi. Nah, toleransi itu adalah contohnya kalian menghargai sesama teman, ya, bertoleransi dengan teman, menghargai. Misalkan teman dalam suatu diskusi ada suatu pendapat. Nah, pendapat kalian itu A, tetapi teman B. Nah, kalian tidak boleh memaksakan teman yang lain untuk mengikuti pendapat kalian. Kalian harus bertoleransi. Jadi kalian harus menghargai, oh iya, pendapat itu kita kumpulkan bersama, baru kita cari kesepakatan. Itu yang disebut dengan toleransi. Selain itu, contoh dari toleransi misalkan toleransi dalam beribadah. Jadi misalkan ada teman yang sedang melakukan ibadah, kita harus menghargainya. Walaupun misalkan suatu saat nanti ke depannya kalian bertemu dengan yang berbeda agama, otomatis kita harus tetap menghargai apa yang mereka kerjakan. Nah, selanjutnya tentang disiplin. Nah, disiplin ini adalah kegiatan yang sangat penting. Kenapa? Kalau kita membiasakan diri hidup disiplin, jelas otomatis hidup kita akan lebih teratur. Contoh dari disiplin lain apa? Biasa bangun pagi. Otomatis kita harus benar-benar bangun pagi, ya, karena memang orang muslim itu harus melakukan sholat 5 waktu. Nah, itu sudah pasti. Biasa bangun pagi, biasa mandi, biasa ke sekolah, pamit dengan orang tua dan salam. Nah, disiplin ini jelas membuat kalian hidupnya lebih teratur.
gitu. Selanjutnya adalah butir selanjutnya, yaitu tentang kerja keras. Nah, kerja keras ini apa sih? Kalau kerja keras ini, kalian diharapkan mengerjakan segala sesuatu, contoh di lingkungan sekolah, kalian bekerja keras dalam belajar, ya. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada anak bodoh, tidak ada anak pintar, tetapi ada anak malas dan anak yang rajin. Jadi kalau misalkan ada seorang anak yang memiliki nilai yang lebih tinggi, dia sebenarnya tidak hanya pintar, tetapi dia itu sebenarnya rajin. Rajin apa? Rajin untuk belajar. Nah, otomatis semuanya nanti Ibu harap kalian bekerja keras dalam belajar, karena memang tugas dari siswa adalah belajar. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif, contoh dari kreatif itu apa sih? Contohnya, jika seorang guru sedang mengajar, memberikan suatu materi, diharapkan siswa ini dapat memberikan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru. Diharapkan juga kalian lebih banyak bertanya tentang apa yang kalian tidak ketahui. Nah, bentuk kreatif ini nanti otomatis akan membuat siswa itu menjadi siswa yang berpikir kritis, ya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya otomatis kalau misalkan kalian tadinya tidak tahu, langsung banyak bertanya, otomatis akan memberikan banyak pengetahuan kepada kalian sendiri, itu jelas akan menguntungkan, ya. Butir selanjutnya yaitu adalah mandiri. Nah, mandiri ini contoh dari mandiri ini apa sih? Contoh dari mandiri kembali lagi seperti tadi, yaitu contohnya misalkan kalian mengerjakan ada tugas, ada PR. Nah, kalian itu dibiasakan mandiri, mengerjakan sendiri. Jadi jangan terlalu tergantung dengan teman. Nah, lalu selanjutnya adalah demokratis. Nah, demokratis, contoh dari demokratis itu apa sih? Contoh dari demokratis ini salah satunya misalkan ada pemilihan ketua kelas, pemilihan OSIS. Nah, ini merupakan contoh bentuk nilai-nilai yang demokratis. Jadi pengumpulan suara terbanyak ini adalah contoh dari bentuk kreatif, bentuk dari demokrasi. Lalu selanjutnya adalah rasa ingin tahu. Nah, contoh dari rasa ingin tahu yaitu kembali dari tadi, dampak dari kalau siswa bersifat kritis. Nah, jelas otomatis akan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar. Dia kemudian nanti banyak bertanya kepada gurunya, misalkan mengenai materi A, Bu, kenapa sih bisa begini? Bu, kenapa sih bisa begitu? Nah, rasa ingin tahu ini yang mendorong siswa nanti akan lebih berpikir lebih maju. Jadi Ibu harapkan kalian memang lebih banyak bertanya, ya, lebih aktif di kelas. Selanjutnya adalah semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan, contoh dari semangat kebangsaan apa sih? Jelas berhubungan dengan negara. Contohnya adalah salah satunya semangat mengikuti upacara bendera. Nah, atau misalkan semangat jika ada peringatan hari-hari besar kemerdekaan, misalkan 17 Agustus. Nah, semangat kita melakukan hal-hal yang berbau tentang kenegaraan. Nah, itu yang disebut dengan semangat kebangsaan. Selanjutnya cinta tanah air. Nah, ini berkaitan ya antara semangat kebangsaan dengan cinta tanah air. Salah satu contoh cinta tanah air yaitu dengan cara kita mengikuti seperti tadi, mengikuti upacara bendera, terus hafal atau semangat saat kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hafal dengan Pancasila, hafal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu merupakan contoh dari cinta tanah air. Nah, selanjutnya menghargai prestasi. Nah, bentuk dari menghargai prestasi ini yaitu dengan jika kalian mendapatkan suatu reward, misalkan ranking 1, 2, 3. Nah, itu cara menghargai suatu prestasi itu yaitu dengan cara kalian mempertahankan apa yang sudah dapat kalian, apa yang sudah kalian dapat, mempertahankan prestasi kalian. Nah, itu namanya menghargai prestasi. Lalu bersahabat dan komunikatif. Nah, contoh dari bersahabat dan komunikatif ini apa sih? Contoh dari bersahabat dan komunikatif yaitu kita sebagai siswa ke teman lainnya kita care, kita banyak berkomunikasi
kasih, jangan mencela orang lain. Dengan siapapun kita open, terbuka untuk berteman, untuk bekerja sama. Yang lebih baiknya misalkan ada tugas kelompok, kalian mengerjakan secara bersama-sama, jangan ada sifat ketergantungan. Nah, kebanyakan kalian ini ada sifat ketergantungan. Misalkan di kelompok itu ada yang kalian rasa lebih pintar. Nah, udah yang lain itu tidak akan mengerjakan, akan berpatokan pada satu saja. Biarkan dia kerjakan. Itu adalah merupakan sifat yang tidak bersahabat dan kurang komunikatif. Lalu cinta damai. Butir selanjutnya cinta damai. Nah, yang disebut dengan cinta damai, salah satu contohnya yaitu kalian jangan berkelahi, jangan tawuran. Nah, itu kalau kita mempunyai sifat-sifat damai, kita tidak akan tergoda untuk melakukan tawuran, walaupun nanti alasannya, Bu, saya diajak-ajak teman untuk tawuran, itu bukan keinginan saya. Tetapi kalau kalian terbawa, berarti kalian merasa ya kurang cinta damai, walaupun alasan kalian hanya ikut-ikutan. Hati-hati dengan kata ikut-ikutan, itu bisa menjerumuskan. Jadi kita harus punya prinsip sendiri. Prinsip kita apa sih? Kita harus punya prinsip, saya harus jadi orang baik. Nah, itu adalah kunci dari sebuah kesuksesan hidup. Selanjutnya, gemar membaca. Nah, sekarang ini kan kita jarang banget yang dinamakan dengan membaca ya, apalagi membaca buku. Nah, nanti di perpustakaan kita punya perpustakaan yang alhamdulillah bukunya banyak. Ibu harapkan kalian nanti aktif membaca, banyak membaca, karena ingat, buku merupakan jendela dunia. Dari yang kita tidak tahu menjadi kita lebih tahu. Dari yang kita sedikit ilmu, kita akan menjadi lebih banyak ilmu dengan cara membaca. Selanjutnya, peduli lingkungan. Nah, kalian ini harus peduli lingkungan, terutama lingkungan di sekolah ya. Contohnya apa? Peduli lingkungan itu, yang pertama, tidak merusak fasilitas yang ada di sekolah. Menjaga kebersihan sekolah itu merupakan bentuk dari peduli terhadap lingkungan. Menjaga taman, merawat taman, membuang sampah pada tempatnya, itu merupakan bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan. Butir selanjutnya adalah peduli sosial. Nah, yang disebut dengan peduli sosial, jika ada teman yang sedang mendapatkan kesusahan, alangkah baiknya kalian membantu apa? Bu, tapi kalau saya tidak punya uang apa? Ingat, membantu itu tidak hanya dengan materi, tidak hanya dengan uang. Dengan cara kita ikut mendengarkan keluh kesah dari teman, ikut memberi nasihat teman, itu juga merupakan bentuk dari peduli sosial. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, butir yang terakhir, yaitu tentang tanggung jawab. Nah, sebagai siswa jelas kita diharapkan tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab pada diri sendiri, dulu. Jadi tidak perlu kita mengetahui, oh, orang lain itu tidak peduli, orang lain itu kurang begini, orang lain itu kurang begitu. Yang penting kita membawa diri kita sendiri, kita tanggung jawab kita sendiri. Sebagai siswa, tanggung jawab saya apa sih? Yang pertama jelas belajar. Sebagai anak, kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Nah, itu bentuk dari tanggung jawab. Dan yang terpenting, tanggung jawab kita sebagai umat Islam yaitu selalu melaksanakan sholat 5 waktu, selalu melaksanakan ibadah, melaksanakan hal-hal wajib, dan hal-hal untuk tambahannya kita bisa melaksanakan hal-hal sunnah ya. Misalkan puasa Senin Kemis, apalagi sedekah. Nah, itulah salah satu contoh misalkan kalian ingin melakukan hal-hal baik. Nah, selanjutnya kita memasuki materi tentang tata krama. Tata krama berikut merupakan definisi dari tata krama. Tata krama berarti adat, norma, peraturan. Tata krama juga merupakan sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Selain itu, ada yang berpendapat tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Nah, contoh dari tata krama apa sih? Tata krama ini apa sih? Contohnya,
dari kecil kita biasanya sama orang tua kita diajarkan untuk meminta atau menerima, memberi segala sesuatu itu menggunakan tangan kanan. Nah, itu adalah bentuk dari tata krama. Contoh lain, jika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, contohnya kita bertemu dengan kakek, nenek, kalau di sekolah kita bertemu dengan guru, kita salaman ya, menyapa, mengucapkan salam, assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang. Nah, itu merupakan contoh dari tata krama. Selain itu, selanjutnya di sini tata krama dalam pergaulan dan komunikasi. Nah, kunci dari berkomunikasi yang pertama adalah perlakuan orang cerminan dari perlakuan kita. Ingat, apapun yang orang lain lakukan terhadap kita itu biasanya adalah perilaku kita terhadap orang lain. Jadi kita jangan berharap kita akan mendapat perlakuan baik dari seseorang jika kita tidak baik kepada orang lain. Tapi kita juga jangan punya sifat seperti sifat curang. Saya ke teman mempunyai sifat yang seenak-enaknya, tapi teman harus baik kepada saya. Itu tidak boleh ya. Lalu kunci yang kedua adalah setiap orang pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan ini apa sih? Jelas kita dari keluarga yang berbeda-beda, otomatis kita mempunyai perbedaan, yaitu dengan cara setiap orang memiliki perbedaan, yaitu perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan lingkungan. Nah, kalau misalkan nanti lebih luas lagi, otomatis ada perbedaan budaya, adat istiadat. Lalu yang terakhir adalah tak kenal maka tak sayang. Nah, contoh dari tak kenal maka tak sayang, jadi kalian jangan terlalu sering membicarakan keburukan orang. Jangan lalu menjudge misalkan, si A ini buruk sifatnya, padahal saya tidak tahu, cuma mendengar dari teman-teman atau berita yang lain. Nah, dibiasakan kalian berkenalan dulu, menyapa teman dulu, mengetahui sifat-sifat teman dulu. Nah, dengan itu, dengan cara seperti itu, kalian maka akan lebih menghormati teman lainnya. Nah, selanjutnya poin berikutnya adalah tata krama berbicara. Yang pertama adalah sebelum berbicara, pikirkan terlebih dahulu perasaan orang lain. Nah, di sini terkadang kita terlalu cuek dengan perasaan orang. Nah, ini tidak baik. Jadi kalau misalkan kita mau membicarakan sesuatu, mohon maaf, misalkan kita melihat seseorang itu, penampilannya begini ya. Nah, kita jangan langsung dibiasakan mengutarakan apa yang ada di perasaan kita sendiri, tetapi kita harus menjaga perasaan orang. Kalau saya mengutarakan perkataan ini, kira-kira orang itu tersinggung nggak ya? Kalau misalkan saya berbicara seperti, dia tersinggung nggak ya? Nah, jadi lebih baik kita bisa mengendalikan mulut kita, karena ingat, yang disebut mulut itu ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi hati-hati dengan mulut kita dan pikiran kita. Nah, contoh dari tata krama berbicara lainnya yaitu dengan tidak membicarakan pembicaraan orang lain dengan cara memotong pembicaraan orang lain. Contohnya, jika ada diskusi, ada suatu debat, atau kalian sedang melakukan kerja kelompok, dibiasakan kalian tidak memotong pembicaraan orang yang sedang mengeluarkan pendapat. Contohnya, misalkan si A sedang berpendapat tentang lingkungan ini seperti ini menurut saya definisinya, tetapi kalian merasa menurut saya definisi lingkungan itu bukan seperti itu, tiba-tiba kalian motong. Nah, itu salah. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Jadi biarkan si lawan bicara berbicara terlebih dahulu, menyelesaikan dulu apa yang ingin diucapkan, menyelesaikan dulu apa pendapatnya. Setelah itu baru kita menghargai dengan cara memberi pujian dulu kepada dia. Kalau kita mau berpendapat beda, contohnya seperti ini. Misalkan, terima kasih untuk pendapat Anda, saya juga setuju dengan apa yang Anda contohkan, tapi menurut saya alangkah baiknya jika
A, B, C. Nah, itu akan lebih menghargai dan si lawan bicara akan lebih merasa saya lebih dihargai daripada misalkan si A sedang berbicara tiba-tiba kalian motong. Nah, itu mah biasanya nanti akhirnya kalian jadi ribut. Jadi debat itu akhirnya panas. Nah, itu kurang baik ya. Jadi biarkan si lawan bicara itu menyelesaikan dulu apa yang ada di pikirannya, menyelesaikan dulu apa pendapatnya. Setelah itu baru kalian mengutarakan apa yang kalian inginkan. Poin berikutnya yaitu perhatikan lawan bicara. Nah, ini adalah poin penting ya, karena kalau misalkan sedang berbicara, misalkan dengan teman atau dengan orang tua, kita harus memperhatikan. Jadi kalau kita sedang berbicara, jangan mata kita kemana-mana. Otomatis itu yang diajak lawan bicaranya pasti akan berpikir, kok dia nggak sopan ya, kok dia tata keramanya kurang ya, saya ngomong kemana dia tidak memperhatikan. Nah, ingat, kalau kita dibiasakan memperhatikan lawan bicara, menghargai dia, otomatis si lawan bicaranya ini akan lebih merasa dihargai. Terutama untuk orang tua, alangkah baiknya untuk orang tua, terutama guru ya, kalau di lingkungan sekolah guru. Jadi kalau misalkan kalian diajak bicara dengan guru, lebih baik kalian memperhatikan, jangan bicara sendiri, jangan ngobrol sendiri, apalagi sampai nanti main HP di kelas. Nah, selanjutnya poin berikutnya adalah tata krama berpenampilan. Nah, yang pertama adalah berhubungan dengan cara penggunaan pakaian. Nah, ini berhubungan dengan kerapihan, kesesuaian hari, ketepatan kegiatan sekolah. Maksudnya apa sih? Nah, karena kita anak sekolah, otomatis pakaian kita seperti apa, seragam kita apa. Nah, lalu kesesuaian hari. Misalkan hari Senin yang pakai baju apa? Misalnya putih abu kah, pakai werpak kah, itu pasti nanti kan ada bagian-bagiannya. Jangan kalian misalkan hari Senin pakai pramuka, itu jelas salah ya. Tidak sesuai dengan kesesuaian hari. Lalu ketepatan kegiatan sekolah. Ketepatan kegiatan sekolah ini misalkan kalian ingin mengikuti salah satu ekstrakurikuler yang sesuai dengan hati dan hobi kalian. Nah, itu merupakan contoh dari ketepatan kegiatan sekolah. Lalu poin berikutnya itu tata cara makan. Nah, tata cara makan ini yang pertama jelas. Yang pertama kita berdoa, bismillah. Lalu setelah itu cara makan itu sebenarnya ada caranya. Yang pertama kita jangan mengeluarkan bunyi-bunyian saat makan. Ya, jadi jangan ada suara cap saat makan, atau dibiasakan makan kita dengan mengobrol. Nah, ini merupakan tata cara yang itu mah kuno. Justru ini adalah tata cara yang baik. Jadi kalau makan kita dibiasakan untuk yang pertama berdoa, kedua tidak berbicara, yaitu dengan memperhatikan. Nah, dengan cara seperti itu kita pasti akan menikmati apa yang kita makan. Lalu selanjutnya tata cara penggunaan fasilitas umum. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi yang dijelaskan di atas. Contoh yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, sopan berkendara, apalagi menjaga taman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu merupakan tata cara fasilitas umum. Nah, sekian materi dari Ibu tentang pendidikan karakter dan tata krama. Ibu harap kalian dapat melaksanakannya di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, agar hidup kalian nanti ke depannya lebih teratur, lebih berdisiplin, dan Ibu harapkan kalian ke depannya lebih sukses lagi. Sekian, wabillahi taufiq